welcome back to File Misterio. Di video kali ini aku bakalan kembali lagi membahas tentang metode penyiksaan ya. Jadi kalau misalnya dilihat atau sekilas gitu ya, metode penyiksaan kali ini tuh terlihat kayak bisa lah gue ngelewati metode kayak gini. Ini mah bukan penyiksaan gitu ya, nggak sakit lah, ini mah gampang gitu mungkin. Tapi metode penyiksaan yang ini bisa dibilang yang paling mengerikan di seluruh dunia. Metode ini merupakan metode yang disebut sebagai white torture. Jadi gini, bayangin kalau misalnya kamu ini adalah seorang penjahat dan dalam penyekapan kamu disuruh memilih nih antara disiksa dengan disetrum atau disekap di sebuah ruangan serba putih. Mungkin kita bakalan ngira kalau misalnya ruangan putih nggak mungkin terlalu buruk ya kan, daripada kita disetrum mendingan kita memilih yang ruangan putih. Tapi gak sampai 1 bulan kamu disekap, kamu pasti bakalan berharap kamu disetrum aja daripada harus melewati white torture. White torture ini mungkin gak bakal menyakiti kamu secara fisik atau gak bakal menyakiti kita secara fisik, tapi akan dihantam secara mental. Jadi di dalam white torture ya, orang akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan putih, diberi baju putih, makan makanan yang putih, dan disuruh menjalani hidup di dalam penyekapan. Meskipun nih kalian pencinta putih, kalian tetap nggak bakalan bisa tahan. Secara visual ya, orang tersebut akan kehilangan penglihatan atas semua warna. Ruangan yang ditinggali itu hanya akan putih aja, dari dinding, lantai, langit-langit sampai pakaian dan makanan. Dan lampu LED putih juga diposisikan di atas langit-langit dengan demikian rupa sehingga nggak akan ada bayangan yang muncul. Secara pendengaran, sel ini kedap udara dan gak ada suara atau interaksi sosial apapun. Jadi orang tersebut ditinggalkan tanpa diajak bicara entah berapa lama. Orang ini pun gak akan bisa mendengar apapun kecuali dirinya sendiri. Dalam hal rasa dan juga bau, orang tersebut akan diberi makan makanan putih dan biasanya ini nasi tanpa bumbu atau rasa. Untuk membuat lidah orang yang disiksa ini menjadi hambar tanpa rasa. Seluruh ruangan dan benda yang ada di dalamnya biasanya itu akan dibuat khusus dari lapisan yang licin kayak kursi, kasur, tembok, lantai dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membuat orang ini kehilangan sensasi atas indera perabanya juga. Di dalam white room, tahanan itu sering ditahan selama berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun, dan efek dari penyiksaan ini didokumentasikan dengan baik di sejumlah kesaksian. Mereka yang pernah ditahan di dalam white room ini melaporkan mereka kehilangan identitas, lupa akan diri mereka sendiri, dan juga mereka sering berhalusinasi. Mereka juga memiliki gangguan psikologis tingkat lanjut yang gak jarang terjadi, kayak mereka tuh bisa menjadi gila. Di Iran, penyiksaan white torture itu sering dilakukan pada tahanan politik dan sebagian besar dilaporkan adalah jurnalistik yang pernah mengkritik rezim. Seorang pria bernama Amir Fakhrafar itu pernah disiksa sebelum dimasukkan ke white room selama 8 bulan pada tahun 2004. Bahkan setelah dia dilepaskan, dia itu masih mengingat kengerian apa yang dia rasakan di dalam ruangan tersebut. Sebuah laporan dari Amnesty International pada tahun 2004 itu mendokumentasikan bukti penyiksaan white torture terhadap si Amir ini oleh pengawal revolusi. Dan menurut laporan tersebut, kasus Amir Fakhrafar ini disebut sebagai penyiksaan white room paling pertama di Iran. Laporan ini mengatakan kalau selnya tidak memiliki jendela dan dinding serta pakaiannya berwarna putih. Makanannya terdiri dari nasi putih di piring putih. Untuk menggunakan toilet, dia harus meletakkan selembar kertas putih di bawah pintu. Dia dilarang berbicara dan penjaga dilaporkan memakai sepatu yang meredam suara. Ketika berada di Amerika Serikat bertahun-tahun kemudian, Fakhrafar pun mengonfirmasi laporan ini dalam sebuah wawancara dengan Christian Broadcasting Network. Ada juga seorang jurnalis Iran ya yang bernama Ebrahim Nabavi. Dia ini mendapat metode penyiksaan yang sama nih. Dalam panggilan telepon ke Human Rights Watch pada tahun 2004, dia membuat pernyataan tentang penyiksaan white torture yang dialami. Jadi katanya sejak dia lepas dari penyekapan, dia nggak bisa tidur tanpa obat, dan ini benar-benar kayak mengerikan banget ya. Dia juga terus merasa kesepian bahkan setelah dia bebas dari tempat ini. Mungkin ini alasan kenapa ini disebut sebagai white torture ya, karena benar-benar orang-orang itu bisa menyiksa mereka tanpa menyentuh sama sekali atau memukuli sama sekali. Dan beberapa waktu setelah penyekapan, dia itu merasa kalau bertemu dengan orang-orang di luar merupakan sebuah kebahagiaan. Jadi ini adalah sebuah dampak psikologis yang memaksa dia percaya setiap perkataan dari orang-orang yang menyekapnya. Entah keluarganya juga disekap atau bahkan dibunuh, sangat mudah nih
untuk mendapat informasi dari orang-orang yang mentalnya udah rusak kayak mereka. Ada juga seorang blogger yang bernama Kianus Sanjari dan aktivis Iran yang diduga juga mengalami penyiksaan jenis ini pada tahun 2006, dan dia itu mengatakan kalau dia merasa kalau metode penyiksaan yang membunuh identitas manusia merupakan bentuk penyiksaan yang gak manusiawi, terlebih lagi kepada dia ya yang ditangkap semata-mata karena membela hak-hak warga negara, karena dia mengkritikan ya, dan dia berharap suatu hari nanti akan ada masa di mana orang gak ditahan ketika mengutarakan kritik atau pendapat yang membangun negaranya sendiri. Kemudian pada 20 Desember 2018, Human Rights Watch itu mendesak rezim di Iran untuk menyelidiki dan memberikan penjelasan atas kematian Fahid Saidi Nashiri yang sempat dipenjara karena menghina pemimpin tertinggi di Khamenei. Jadi menurut keluarganya, ketika ditahan di ruang yang diduga juga White Room ya, si Nashiri ini melakukan mogok makan dan tidak diberikan perawatan medis apapun ketika dia sakit. Hal ini kemudian mengakibatkan dia meninggal dunia. Ada juga kasus lain dari white torture ya, yaitu Amerika Serikat yang juga pernah digugat oleh Amnesty International karena menggunakan metode yang sama untuk menangani tahanan mereka. Dan pada Januari 2002, tentara Amerika dilaporkan membawa beberapa tahanan ke kamp X-ray di Guantanamo, Kuba. Amerika Serikat itu sudah dituduh oleh Amnesty International dan juga organisasi HAM internasional lainnya karena juga menggunakan isolasi ekstrim dan perampasan sensori kepada para tahanan yang dikurung di sel tanpa jendela dan tidak mampu melihat siang hari. Metode ini bahkan diketahui juga sudah disetujui langsung oleh Presiden George W. Bush dengan dalih sebagai upaya interogasi yang ditingkatkan atau enhanced interrogation techniques. Organisasi pengacara demokratis Eropa bahkan menuduh secara eksplisit kalau Amerika Serikat memang menggunakan metode yang serupa dengan white torture. Selain itu ada juga kasus lain yang terjadi di Venezuela yang menurut organisasi HAM internasional Badan Intelijen pemerintahan Venezuela terbukti menahan tahanan politik di basement markas mereka. Jadi katanya para tahanan itu disekap di dalam sel yang ukurannya 2x3 meter dengan tempat tidur semen, dinding putih, kemudian ada juga kamera keamanan tanpa jendela dan juga dengan pintu yang berjeruji. Kondisi ini menyebabkan tahanan menjadi sakit banget ya, tapi mereka nggak mendapatkan perawatan medis. Lampu terang di sel itu tetap menyala sepanjang waktu sehingga tahanan itu kehilangan pemahaman atas waktu dan juga suhu. Secara hukum internasional nih, metode penyakapan atau penyiksaan yang serupa dengan white torture ini merupakan hal yang ilegal karena hal ini secara langsung melukai hak asasi para tahanan. Tapi meskipun begitu ya, praktek ini masih terbukti dan kemungkinan besar disembunyikan dari publik dan kemungkinan masih juga dilakukan. Tapi ini juga masih menjadi misteri ya, karena kita nggak tahu hal-hal yang ada di balik itu semua kan. Misalnya kayak kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di tahanan Amerika atau di Iran atau di mana aja gitu. Aku sih berharap nggak ada lagi white torture kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya kejahatannya itu luar biasa gitu kan, yang sampai kayak penyiksaan, pemerkosaan, terus kayak mutilasi korban gitu ya mungkin cocok aja dilempar ke white torture ya kan, biar mati sendiri dia gitu. Tapi kalau misalnya cuma orang-orang yang mengkritik pemerintah terus disekap di white torture, kayak emang gak manusiawi banget ya, kayak what gitu. Apa yang mereka lakukan sampai mereka harus mengalami penyiksaan segitu parahnya, ya gak? Sekian aja video kali ini, sampai jumpa di file misterius selanjutnya. Bye.